Jepang merupakan negara luar biasa yang terkenal dengan anime, bunga sakura, gunung Fuji, dan beberapa teknologi yang sangat keren. Tetapi juga rumah bagi beberapa ide dan objek yang aneh. Terkadang tidak terlihat seperti apapun yang pernah kita temukan di tempat lain. Mulai dari mesin penjual otomatis hingga permainan super aneh. Nah, pasti sobat tak sabar kan seperti apa hal unik yang dilakukan orang-orang Jepang ini? Tapi seperti biasa guys, sebelum kita lanjutkan videonya, masuk intro dulu. Berikut ini 10 hal yang tidak biasa dilihat dimanapun kecuali di Jepang. Menyewa pacar. Jika kalian seorang pria Jepang modern yang berfokus pada karir, tampaknya sangat sulit untuk menemukan waktu untuk memiliki pacar. Namun, begitu jelas di negara ini menemukan sebuah solusi yang mudah dan unik untuk banyak masalah modern. Mereka memiliki respon Jepang yang aneh. Menyewa pacar atau keluarga atau bahkan pria parubaya, berpura-pura atau pada dasarnya versi orang yang kalian butuhkan. Ini adalah hal baru tetapi semakin populer untuk dilakukan di Jepang sekarang. Jangan bingung karena ini sama sekali tidak seperti aplikasi kencan untuk orang yang tua. Profesi ini adalah layanan di mana wanita muda berpura-pura menjadi pacar kalian. Hanya tersedia untuk melakukan kegiatan terbersih dan paling sehat sebagai teman kalian. Dia juga akan bertindak seperti pacar kalian dan bahwa dia akan memegang tangan atau berbagi puding dan menertawakan semua lelucon kalian. Tapi dia yakin tidak akan mengambil bagian dalam kegiatan yang lebih bermanfaat atau acara olahraga. Dia juga akan bertemu ibumu, menemani kalian ke pesta, kantor, atau bahkan pergi makan malam. Tapi dia tidak tersedia untuk melayani kebutuhan kalian yang lebih intim. Ini adalah Jepang dan pasti ada orang di luar sana yang tugasnya membantu kalian dengan kebutuhan semacam itu. Mesin penjual otomatis. Negara Jepang memiliki banyak ide yang berbeda, salah satunya mesin penjual otomatis untuk kita dan mereka. Vending mesin adalah tempat yang nyaman untuk membeli minuman atau makanan ringan, atau kadang-kadang mungkin aksesoris dewasa. Tetapi di Jepang mereka telah mengambil kemungkinan. Mereka menjadikan dispenser ini ke tingkat yang sangat aneh. Ada sekitar 3,2 juta mesin penjual otomatis yang berjejeran di jalan-jalan kota Jepang. Satu mesin itu untuk setiap 36 orang. Di negara ini jumlah penjualan tahunan mencapai 60 dolar per orang. Sekarang pengguna mesin penjual otomatis yang berlebihan dapat beresiko. Sebenarnya ada banyak laporan tentang dispenser yang goyah terguling dan tergencet orang dan ini telah terbukti fatal dalam setidaknya 2 kasus serta kecelakaan air mendidih standar. Tentu saja barang yang dibeli macet abadi. Tetapi apa yang telah dicapai Jepang kemungkinan perluasan sistem pengiriman konsumen. Sekarang ada mesin yang menjual barang-barang berguna seperti bahan makanan dan kemudian ada beberapa yang menjual barang-barang yang dapat dimakan. Tingkat berikutnya seperti mie, nasi, hamburger, pisang, dan bahkan susu. Di luar itu, ada beberapa yang mengandung minuman keras. Permainan super aneh. Di video ini menunjukkan kegilaan, sebuah pertunjukan permainan Jepang yang legendaris di seluruh dunia. Pertunjukan ini berada di planet yang sama sekali berbeda dari kebanyakan yang dibuat di negara-negara lain. Bahkan lebih berani di luar jenis pertunjukan. Permainan mungkin saja memiliki beberapa alasan, mungkin hanya sebagai hiburan. Permainan ini mengatur tentang menempatkan kontestan ke dalam situasi yang sangat memalukan. Berbagai cara untuk melakukan hal-hal aneh atau memalukan bagi orang-orang ini sebenarnya mengejutkan. Mereka dirancang untuk menjadi aneh, mungkin ini keterlaluan. Pada dasarnya, ini adalah titik salah satu gaya yang paling populer dari permainan. So merupakan batsu atau jenis hukuman di mana kontestan yang kalah kompetisi kemudian dikenakan hukuman yang lebih memalukan yang sering dikaitkan dengan bentuk. Termasuk juga permainan tangga licin, di mana para kontestan bertujuan untuk menaiki tangga yang sangat licin. Kemudian ada juga dinding kotak yang terkenal, yang merupakan pertunjukan permainan di mana pemain hanya perlu bertahan lebih lama dari lawan mereka. Setiap pemain wajib menjaga keseimbangan agar dinding kotak tidak goyah. Sementara segala sesuatu di sekitar mereka mencoba untuk menjatuhkan mereka. Permainan fisik populer lainnya adalah Tetris, manusia yang persis seperti apa kedengarannya. Semua permainan ini tidak ada yang begitu rumit. Apapun yang kalian tahu, semua standar batas permainan menunjukkan kesenangan. Hanya benar-benar tertahan oleh imajinasi sadis yang menciptakan mereka dan beberapa dari mereka tampaknya cukup gila. Menghabiskan waktu di Pulau Hantu.
kita mulai menetapkan bahwa Jepang melakukan hal-hal yang sedikit berbeda. Salah satunya Pulau Hashima Jepang ditinggalkan kembali pada tahun 1970-an. Hashima telah menjadi komunitas kuat 5.000 orang. Telah dibangun di sekitar tambang yang kemudian menjadi tujuan akhir sejak industri di pulau itu. Ini adalah tujuan baru di Jepang, sebuah pulau hantu yang menarik perahu wisata. Pengunjung mencari sensasi menakutkan. Di pulau ini banyak struktur dalam keadaan rusak parah dan beresiko runtuh, sehingga hari-hari eksplorasi independen yang menyeramkan hilang. Jika kalian ingin melihat pemandangan Hashima yang runtuh, kalian harus mengikuti tur yang kemungkinan mengungkap beberapa yang lebih menakutkan. Meskipun aspek petualangan masih terlihat seperti adegan kiamat zombie. Jadi itu benar-benar tergantung kita, seberapa kuat imajinasi kalian dapat terseret dalam sekelompok topi jerami yang mengenakan geriatri. Semangka kotak. Untuk sekarang ini, Mimin mulai menyukai semangka, tapi saya sering merenungkan. Karena kita pasti pernah berpikir, mengapa buah-buahan ini hanya datang dalam bentuk bulat tua yang membosankan. Sudah waktunya untuk membuat buah lebih menyenangkan dan mengapa tidak membuatnya menjadi bentuk yang lebih menarik. Sebagai permulaan, jelas Jepang sudah di depan permainan dalam revolusi format buah, dan mereka mengambilnya dengan sangat serius. Sebenarnya buah pada umumnya adalah bisnis yang serius. Di Jepang ada sistem penilaian yang berarti bahwa spesimen buah dengan kualitas terbaik yang paling sempurna dapat menuntut harga yang sangat tinggi, dan sering diberikan sebagai hadiah khusus yang mewakili sikap yang sangat berarti dan hormat dan sebagainya. Petani Jepang telah menemukan cara untuk menghasilkan semangka persegi serta bentuk cantik lainnya seperti hati dan segitiga. Pada awalnya, ide di balik semangka persegi adalah untuk membuat buah yang canggung lebih mudah diatur. Itu pasti akan muat di lemari es dan dipotong menjadi potongan-potongan yang lebih rapi. Namun karena daya tarik bentuk ini menjadi jelas, mereka yang memiliki hasrat untuk mengotak-atik buah menemukan cara yang lebih mewah untuk merapikan keranjang buah saat ini. Semangka persegi yang terbentuk sempurna dapat membuat kalian kembali menyukainya. Es krim. Jika kalian sekarang lebih suka makanan kalian mengandung aditif dan item yang tidak dapat diucapkan sebanyak mungkin, maka ini adalah satu-satunya untuk kalian. Es krim secara tradisional dibuat dari bahan yang cukup sederhana. Kalian tahu makanan seperti krim dan gula dan yang lainnya, tapi itu bukankah agak membosankan? Mengapa tidak memasukkan beberapa hal lagi di sana, sehingga kalian bisa mendapatkan fitur berbasis yang sama sekali tidak masuk akal? Seperti tidak meleleh, alih-alih hanya bertahan dengan teknik yang telah dicoba dan diuji untuk menjaga tetap beku. Dan kemudian memakannya karena sebelumnya ada penambahan cairan polifenol. Yang terdengar lezat adalah apa yang membuat keajaiban di sini barang-barang itu mengeraskan krim susu saat bersentuhan dengan elemen air dan minyak dari bahan makanan untuk memisahkan, sehingga menjaga bentuk krim lebih lama dan mencegah leleh. Jadi sekarang kita tak perlu khawatir jika kalian berlama-lama makan es krim, sebab es krim tidak akan cepat meleleh. Saya sangat senang bahwa Sen menyibukkan diri dengan semua hal yang penting. Budaya kawaii di Jepang. Kelucuan budaya berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dimanapun di planet ini. Kawaii adalah kata Jepang untuk lucu, dan itu melahirkan seluruh beban karakter, kartun, mainan, pakaian, barang dagangan, stasioner, dan bahkan pilihan gaya hidup. Perbatasan antara keadaan kekanak-kanakan permanen dan keanehan tidak nyaman orang dewasa menikmati Hello Kitty ransel. Budaya kawaii adalah fenomena unik Jepang yang baru-baru ini mulai diekspor lagi sebagian kecil ke negara lain. Di dunia barat ada banyak aspek kawaii yang dibawa ke ekstrim lain di Jepang. Meskipun di mana orang-orang di Indonesia mungkin menemukan katakanlah karakter si unyil. Nah, di Jepang ada seluruh subkultur di mana orang benar-benar berpakaian seperti mereka. Ini adalah gaya hidup orang itu, termasuk pakaian, gaya rambut, dan aksesorisnya. Tetapi juga membutuhkan tingkah laku yang kekanak-kanakan dan imut yang berlebihan. Orang-orang ini menjadi karakter aspek lain dari kawaii yang menyusup ke kehidupan sehari-hari. Setiap wilayah Jepang tampaknya memiliki maskotnya sendiri. Umumnya karakter yang lucu tapi terkadang menyeramkan yang dikatakan mewakili tempat itu. Sekarang jelas ini membuat penjualan souvenir menjadi ramai. Kalian dapat melihat ada karakter imut dan gaya kawaii dari budaya kafe, hingga bintang pop yang mengiklankan seni budaya kawaii ada di mana-mana. Pulau Kelinci Jepang. Pulau Kelinci adalah contoh aneh dan super imut dari obsesi kawaii dalam aksi Jepang. Pulau Okunoshima adalah laut pedalaman Jepang dan merupakan rumah bagi penduduk asli ribuan kelinci liar.
Kelinci dilindungi oleh hukum, tapi kucing dan anjing dilarang, karena akan hanya ada bulu lucu yang tersisa. Sepertinya kalian sudah tahu bagaimana cara mereka berkembang biak. Tetapi terlepas dari kenyataan bahwa ini pada dasarnya adalah pesta kelinci, itu tetap menjadi abadi yang sangat populer bagi wisatawan untuk mengunjungi. Kegiatan favorit untuk mengunjungi kelinci, para wisatawan harus terlibat dengan kelinci dan berbaring di tanah. Sementara semua hewan melompat ke seluruh tubuh kalian. Mimin rasa itu sangat lucu, tapi jumlah kelinci sudah cukup banyak untuk membuat saya berhenti. Hutan bambu Harashima. Jika kalian sekarang dapat menghindari menusuk bola mata oleh tongkat selfie, tujuan wisata populer ini akan menjanjikan pengalaman yang unik. Bahkan jika kalian harus berbagi dengan Basilion, pengunjung lain yang terletak di dekat Kyoto. Harashima Grove adalah tempat yang tampak tidak biasa. Rumpun bambu adalah lanskap murni, dekoratif, dan tidak dirancang untuk digunakan untuk apapun. Selain berpose untuk foto-foto dan berkeliaran di rebung yang tinggi dan agak seram. Tidak diragukan lagi, ada sejuta posting Instagram yang menampilkan lingkungan yang seharusnya unik. Ini memang terlihat cantik, terutama ketika semuanya menyala pada malam hari. Hotel kapsul. Jika kalian pernah bertanya-tanya bagaimana rasanya terbangun di dalam kamar mayat, maka hotel kapsul mungkin adalah pengalaman yang kalian tunggu-tunggu. Di Jepang, hotel kapsul telah mengambil ukuran terbatas hingga ekstrim dari apa yang sebenarnya dapat ditoleransi. Tentu saja, tidur di bilik berukuran 7x3x4 kali ini sedikit lebih besar daripada tidur di peti mati. Tetapi hanya sedikit, dan ketika rata-rata kamar hotel di Tokyo dapat membuat kalian membayar $200 semalam. Label harga $25 untuk tidur di koridor lemari yang aneh, mungkin hanya sedikit membantu melunakkan getaran peti mati. Nah, gimana guys? Itulah hal yang tidak biasa dilihat dimanapun kecuali di Jepang. So, sampai di sini dulu ya guys. Jika kalian terhibur dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar kalian semua tak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. See you!